Belum habis derita Gunung Semeru, kini Indonesia berduka lagi. Barusan saya dengar berita ada gempa bumi ya di daerah Nusa Tenggara Timur. Memang akhir Desember ini bencana datang silih berganti ya. Ya, kita berdoa saja semoga daerah-daerah yang terkena bencana cepat pulih kembali. Oke, sambil ngopi-ngopi, mari kita simak yuk update YouTube terbaru edisi 15 Desember. Ada apa gerangan update-nya? Mari kita simak. Teman-teman, kita tetap kawal VTube dan kita sebagai VTuber pertahankan untuk selalu tenang dan kondusif. Manajemen sampai saat ini terus berjuang untuk VTube eksis kembali. Kita sebagai VTuber tetaplah terus mendukung dan terus mendoakan VTube dilancarkan semuanya. Yakin VTube ini tetap akan berjalan sesuai dengan yang semestinya dan optimis yakin VTube yang kita perjuangkan akan eksis indah pada waktunya. Ketulusan dan keikhlasan manajemen yang sangat luar biasa dan kesungguhan mereka memperjuangkan VTube patut kita support, ya kan? Rezeki, berkat, mukjizat tidak akan tertukar. Tuhan tahu mana yang layak untuk diberkati. Jadi terus andalkan kemahakuasaan Tuhan ya. Selama kita tulus ikhlas, Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Nyalakan dan kobarkan terus harapan dan impian kita, karena itulah yang membakar terus semangat, sehingga kita terus mempunyai energi semangat untuk melewati hari-hari kita. Inilah kesempatan kita seluruh member VTube tetap mendukung manajemen, selalu menjaga komunitas VTube tetap kondusif dan tidak terpancing dengan isu-isu negatif tentang VTube. Percayalah teman-teman, VTube akan menjadi luar biasa dan eksis kembali dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Hayo kita tetap bergandengan tangan untuk tetap selalu mendoakan manajemen agar dilancarkan semua pekerjaannya dan dijauhkan dari segala gangguan dari orang-orang pembenci VTube. Teman-teman tetap berjuang karena harapan kita tidak akan sia-sia. Fokuslah pada impian. Hujan akan berhenti, badai akan berlalu, dan pelangi akan terbit atas VTube yang kita cintai. Jadi tetap semangat, percaya dan yakin. Harapan dan perjuangan kita akan membuahkan buah yang manis. Terima kasih kepada saudara-saudaraku VTubers yang sudah hadir bersilaturahmi dan yang sudah kirim doa dan yang sudah mengaminkan. Saudaraku, selain kita berdoa sendiri, pada dasarnya kita semua juga butuh doa dari orang lain. Kita tidak tahu dari doa siapa sehingga kita bisa selamat dan sehat. Maka dari itu, kita jangan bosan-bosannya mendoakan dan mengaminkan doa dari orang lain. Setuju? Selamat pagi para VTubers. Semoga hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Semoga kita semua dikasih kesehatan jasmani dan ruhani. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa saling bertegur sapa dengan saudara-saudara, sahabat, dan teman-teman kita. Barangkali VTube untuk sementara off. Tuhan lagi ngasih peringatan kepada kami, VTubers. Tinggal gimana kita menyikapi. Sahabat VTuber, semoga dimanapun kita berada, kita semua sehat walafiat dan tetap semangat menanti saat-saat VTube on kembali. Sambil menunggu VTube on, saya ingin mengajak teman-teman VTuber di seluruh wilayah provinsi, mari kita mempersiapkan langkah-langkah dan strategi bisnis kita masing-masing. Mempersiapkan produk-produk yang bisa kita iklankan di aplikasi VTube sedini mungkin. Mari kita memanfaatkan media promosi dan berbisnis yang ada di aplikasi VTube nantinya. Sehingga pada saat VTube on kembali, kita semua sudah mempunyai core bisnis masing-masing. Di dunia nggak ada masa depan, namun yang ada di dunia adalah hanya ada masa lalu, yaitu masa lalu sukses atau masa lalu yang gagal, masa lalu sehat atau masa lalu yang sakit, masa lalu dipuji atau masa lalu dimaki-maki, masa lalu disayang atau masa lalu yang dibenci, dan yang terakhir nomor 5, masa muda atau masa tua. Lalu faedahnya untuk apa ya? Kalau di dunia yang disebut sebagai orang kaya adalah berapa total uangnya, kemudian berapa jumlah mobilnya, berapa banyak tokonya, kemudian berapa banyak bangunannya. Ketika manusia dipindahkan dari dunia ke akhirat, maka seluruh harta kekayaannya ditinggalkan. Sementara yang disebut orang kaya di akhirat lain lagi ceritanya. Orang kaya yang di akhirat adalah berapa jumlah sholat 5 waktunya, kemudian berapa jumlah puasanya, berapa jumlah sedekahnya, berapa jumlah zikirnya, dan jumlah ketaatan yang lainnya.
Masa depan bahagia manusia hanya ada di akhirat ketika telah dimasukkan ke dalam surga, atau masa depan yang suram ketika dimasukkan ke dalam neraka. Apakah Anda telah membangun masa depan Anda di akhirat? Kita yang memulai, kita yang menjalani, kita yang merasakan, dan kita yang menikmati. Dan kita yang punya kendali, berjuang atau diperjuangkan, kembali kepada keyakinan masing-masing. Berjuang akan di atas dan terdepan, diperjuangkan hanya menjadi bawahan, lambat tergilas berhenti merugi. Ketika kekecewaan meliputi rasa penyesalan yang amat dalam, cuma satu obat yang bisa mengobati, yaitu sabar dan bertahan. Dan jika sudah merasa tidak sanggup menjalani, istirahat sejenak, kumpulkan tenaga untuk menyambut terbitnya matahari di kala malam gelap dilewati. Yakin, tidak ada hujan yang tidak reda. Sulit memang sulit untuk menerima keadaan, tapi penyesalan bukanlah solusi untuk menghadapi kenyataan. Hanya sabar dan bertahan, obat yang paling ampuh, karena penyesalan akan merusak diri kita sendiri dan membangun karakter negatif kepada diri kita sendiri. Sabar tidak ada batasnya. Jika kesabaran kita batasi, maka tingkatkan lagi iman kita agar kita lebih kuat menghadapi cobaan dan ujian. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan apabila hari ini ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya. Saudaraku, tetaplah berbaik sangka kepada Tuhan bahwa keadaan apapun yang sedang kita hadapi, semuanya itu atas kehendak Tuhan. Semua kejadian apapun yang menimpa kita, insya Allah ada hikmahnya, betul? Keadaan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu sudah sesuai dengan takarannya. Kalau itu semua sudah bisa kita syukuri, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Tataplah jalan ke depan agar kita terus berjalan menuju akhir perjalanan, yaitu finish. Semoga kita semua bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun nanti di akhirat. Kemana bangsa ini dibawa kalau keadilan cuma dinomorduakan? Apakah bangsa berjuang dengan uang bukan dengan darah? Ingat, pahlawan kita berjuang dengan keringat dan darah. Jangan populer dan uang dicari kalau sudah punya jabatan. Kasihan rakyat kecil ini yang terus menunggu keadilan yang tak kunjung datang, malah kesedihan menghampiri. Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya medan peperangan terbesar berada di pikiran kita, karena pikiran itu sangat kuat dan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Ada pepatah mengatakan, menabur dalam pikiran akan menuai tindakan. Menabur tindakan akan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan akan menuai karakter. Pikiran kita seumpama tanah. Tanah tidak pernah peduli terhadap jenis benih apapun yang hendak kita tanam. Jika kita menabur benih jagung, tanah akan meresponnya lalu menumbuhkan jagung. Apapun yang kita tanamkan dalam pikiran, entah itu hal-hal yang positif atau negatif, pikiran kita akan segera menerima, merespon, dan menumbuhkannya. Sadar atau tidak, seringkali kita berkata hal-hal negatif tentang diri kita sendiri. Misalnya, hidupku penuh masalah, aku tidak akan berhasil, sakitku tidak akan sembuh, aku bodoh dan miskin, masa depanku suram, dan sebagainya. Hal-hal negatif yang kita ucapkan itu akan direspon oleh pikiran dalam bentuk sikap dan tindakan, yang pada gilirannya akan menghasilkan sesuatu yang sama seperti yang kita tanamkan dalam pikiran kita tersebut. Oleh sebab itu, tanamkanlah hal-hal yang positif di benak kita, maka kita akan menjadi luar biasa dan pelihara pikiran yang baik dan benar. Pikiran positif yang harus dengan kearifan bisa membedakan mana yang baik dan benar. Mari biasakan untuk selalu berpikir positif. Contoh pikiran positif, saya sangat beruntung, hidupku penuh berkah. Saya pasti mampu mengatasi masalah ini. Masa depanku pasti cerah. Hari ini saya pasti penuh semangat. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas apa yang saya miliki saat ini. Saya akan berjuang dan berjuang terus. Tuhan pasti buka jalan. Hidup adalah permainan pikiran. Kalau kita bisa mengelola pikiran kita, maka hidup akan bahagia. Musuh paling kejam adalah pikiran kita. Sahabat paling setia juga adalah pikiran kita. Manage pikiran dengan baik. Hiduplah dengan ketenangan agar kita mampu mengelola pikiran kita. Hati yang baik itu seperti kebun. Pikiran yang baik itu akarnya, perkataan yang baik itu bunganya, dan perbuatan yang baik itu adalah buahnya. Semoga kerinduan kita kepada hidup segera terobati.
Saat kau dihina, tugasmu hanya diam. Kau siapa dan mereka siapa? Kau dihina, tenang saja. Ada Tuhan yang akan menolongnya. Mereka yang menghinamu tak akan mampu membuatmu tersungkur ke tanah dan jadi hina. Dan mereka yang memujimu tak akan mampu untuk membuatmu melayang terbang ke atas awan dan menjadi mulia. Betul? Saat kau dicela, Tuhan menyuruh kita untuk tidak membalas celaan mereka. Tuhan menyuruh kita untuk diam. Saat kau dihina, Tuhan menyuruh kita untuk tidak membalas hinaan itu dengan hinaan. Sebaliknya, Tuhan menyuruh kita untuk diam. Saat kau dicaci dan dimaki, Tuhan menyuruh kita untuk tidak membalas cacian dan makian mereka dengan mencaci maki. Tapi Tuhan menyuruh kita untuk diam. Saat kau dihina, Tuhan mengambil pahala mereka untuk engkau dan memberi mereka dosa dari dosanya engkau. Jadi buat apa kita ambil pusing terhadap hinaan, cacian, celaan, dan makian mereka? Nerakamu bukan urusan mereka, dan surgamu juga bukan hadiah dari mereka. Emangnya mereka siapa? Pengadil? Bukan. Tuhan? Bukan. Lalu mereka siapa? Mereka adalah syaitan yang mulutnya sumbing. Cukup kau baik di mata Tuhan semata, meski tak baik di mata mereka. Karena terkadang kita anggap orang itu baik, tapi buruk bagi Tuhan. Kadang kita anggap orang itu sebagai orang yang buruk, tetapi baik bagi Tuhan. Jadi jelas ya bahwa saat kau dihina, tugasmu hanya diam. Saat kau berada di jalan yang benar, tapi saat kau salah disalahkan, tugasmu hanya satu, mendengar serta mengambil amanah sebagai pelajaran. Diam itu mas. Diam lebih baik daripada bicara, jadi salah paham yang akan menyebabkan perpecahan. Ingatkan pagi kita dengan nasihat, agar sepanjang hari kita menjaganya. Kita selalu positive thinking aja dulu ya teman-teman. Kita hanya member, hanya mengharapkan VTube on. Selebihnya semua progresnya kita serahkan kepada Tuhan yang membantu manajemen agar dilancarkan VTube untuk kembali eksis dan tidak ada masalah lagi. Semoga Indonesia baik-baik aja. Adapun bencana semoga menjadi bahan renungan kita bersama. Semua atas kuasa Tuhan, dan Tuhan pula lah yang bisa menyelamatkan kita. Selalu berdoa dan melakukan yang terbaik buat kita dan alam semesta kita ini. Sekian update YouTube kali ini yang bisa saya rangkum. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah stay. Sampai jumpa.